Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara daring. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, karena cuaca sering berubah, panas kemudian hujan, panas hujan dan sebagainya. Artinya silakan jaga imun anak-anak dengan perbanyak minum air putih utamanya. Kalau kurang fit nanti bisa ditambah dengan vitamin ya, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, pernyataan ini kenapa seperti itu? Kalau badan kita sehat, ya kita tidak lebih atau wajib harus bersyukur. Tapi kalau bayangkan kalau sakit, pernah melihat orang sakit itu yang disebut bukan ya Allah, enggak kan, kadang aduh ya. Artinya bahasanya kalau bahasa Maduranya itu lebih banyak sambatnya gitu ya. Aduh ya Allah sakit, aduh ya sakit. Nah, sehingga dalam kondisi kita yang sehat ini kita wajib bersyukur dan kita niatkan aktivitas kita semuanya dalam hanya semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita akan belajar apa ya gitu ya. Seharusnya pada materi, kalau misalkan bukan pandemi, Anda sekalian harusnya sudah masuk ke materi lingkaran ya, materi lingkaran. Namun karena pada kondisi pandemi, jadi loncat langsung ke materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar pun itu tidak semua. Harusnya ada kubus ya. Apa saja? Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas ya. Namun yang dibahas pada materi ini pada bab kedua ya, Ustaz nyebut bab kedua pada masa pandemi itu hanya bangun ruang prisma dan limas. Kenapa seperti itu? Karena Ustadz yakin materi kubus dan balok itu sudah didapatkan ketika Ananda semua ada di SD. Nah, hari ini kita akan mengingat dulu bangun ruang sisi datar, kubus dan balok itu bagaimana sih? Bagaimana luas permukaannya? Bagaimana volumenya? Ya. Kemudian sedikit kita mengulas sebentar untuk bentuk bangun ruang kubus dan balok. Setelah itu kita masuk ke prisma ya. Bangun ruang prisma. Oke. Ada yang masih ingat mungkin volume balok atau volume kubus dulu apa? Volume kubus? S pangkat 3. S pangkat 3. Ya. Kenapa S pangkat 3, Nak? Sisi, S itu sisi. Ya. S itu sisi. Ya. Jadi kalau untuk balok, kalau volume balok apa? Volume balok itu Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Jadi karena kita berbicara bangun ruang, pasti ada 3 sisi yang harus dikalikan ya. Harus ada 3 sisi yang dikalikan. Yaitu sisi mendatar, kemudian atau alas, dan kemudian tinggi. Ya, kalau kita berbicara alas pasti ada panjang dan lebar, kemudian tinggi. Nah, itu terkait bangun ruang. Nah, sekarang luas permukaan kubus. Apa kira-kira luas permukaan kubus?
Luas permukaan kubus. 6S pangkat 2. 6S pangkat 2. Ya. Betul? Sudah terlihat? Ustadz sudah sharing ya, papannya ya, medianya. Sudah kelihatan ya? Oke, betul. Kenapa kok 6S pangkat 2? Karena kubus itu mempunyai atau tersusun dari ya, terdiri dari 6 sisi ya. Sisi atau bidang persegi. Jadi, Ustadz di sini untuk bangun ruang ya, indikator yang harus kalian, meskipun kubus sama balok nggak Ustadz bahas secara detail, harapannya nanti ada pengingatan ya. Jadi Anda bisa nyari literasi tambahan untuk kubus. Nah, kubus, kemudian balok. Ya, apa saja yang harus diingat? Yaitu jaring-jaring kubus ya. Ini sudah kalian temui jaring-jaring kubus. Ini sama lah, jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaringnya, kemudian nanti ada volumenya, ya. Kemudian nanti ada luas permukaannya. Nah, kata kunci lagi, biasanya di bangun ruang ini menjadi hal yang agak sulit ya ketika tidak ada suatu gambar, atau hanya kalau soalnya sudah diberikan informasinya jelas, maka tinggal menghitung, masukkan ke rumus kan begitu. Tapi di sini harus ingat, ini biasanya ada logikanya di sini. Logika yang perlu Anda perhatikan adalah di sini mengimajinasikan bangun ruangnya. Mengimajinasikan. Oh, kenapa seperti itu? Nah, dengan mengimajinasikan ini, tujuannya adalah Ananda tidak terlalu banyak menghafal rumus volume bangun ruang sisi datar. Ya, ada yang kubus, ada yang balok, nanti ada yang prisma, itu gimana? Jadi, mengimajinasikan dulu. Oh, kubus, yang paling mudah kita bayangkan adalah dadu atau tahu, ya. Apalagi kira-kira yang sering dadu ya, dadu yang paling sering kita. Nah, dadu itu kalau misalkan sisinya sekian, oh berarti luasnya apa? Jadi boleh menitik beratkan ke benda. Jadi bendanya bisa dirubah, tapi objek imajinasi kita adalah dadu untuk kubus. Ya, untuk apa? Misalkan ditanya jaring-jaring. Kalau ditanya jaring-jaring, kita ada suatu jaring-jaring dibentuk menjadi bentuk kubus itu bagaimana? Jadi kita mengimajinasikan melipat jaring-jaring tersebut supaya menjadi bentuk dadu. Nah, boleh mengimajinasikan bentuk dadu. Ustaz, tidak usah membayangkan, saya langsung rumus, yang penting bisa mengerjakan. Boleh. Tapi ya, ketika AKM, soal yang diberikan pasti nggak langsung tidak seperti yang seperti dulu-dulu itu. Maksudnya yang dulu-dulu itu biasanya diketahui sisi kubus adalah 6. Tentukan volumenya. Nah, ini tidak seperti ini sekarang. Pasti dalam berupa narasi soal cerita. Ya. Ya. Jadi ini pengingatnya. Jadi ini sudah disampaikan juga di materi di istiadah, sehingga kita nggak terlalu menekan terlalu lama. Jaring-jaring, volume, luas permukaan tadi sudah betul semua luas permukaannya untuk kubus. Untuk balok kira-kira luas permukaannya apa, Nak? Luas permukaan untuk balok. Tadi ini sudah betul S pangkat 3. Kemudian di sini volumenya nanti P kali L kali T, betul. Ini tadi sudah betul 6 dikali S pangkat 2. Yang satunya di sini. Luas permukaan balok. Kira ada yang tahu luas permukaan balok? Nah, kalau kalian mau 2 dikali 2 dikalikan
Panjang kali lebar. Terus? Tambah panjang kali tinggi. Ah, Tambah lebar kali tinggi. iya. Ya. Oke. Kalau kalian menghafal rumus, ini terkesan nanti panjang ya rumusnya ya, kan gitu ya. Nah, jadi coba bayangkan suatu benda, bisa lemari gitu ya. Yang benda-benda yang sering kalian jumpai, sehingga mengimajinasikannya mudah. Ya. Lah saya sudah hafal rumusnya, Tat. Iya bagus, malah lebih bagus. Tapi di sini Ustadz mau menekankan supaya belajar matematika itu tidak terlalu berat. Nah, kita gunakan kata kuncinya, kata kunci logikanya ya. Kalau pada benda, kita kalau kubus tadi Ustadz membayangkan dadu, ya yang sering kali kita jumpai. Kalau balok, Ustadz mengambil contoh lemari. Karena lemari kita pasti temui, ya. Ada di sekitar kita contohnya. Ada juga nanti bak mandi. Kalau bak mandi nggak selalu persegi atau tidak selalu balok kalau lemari. Kalau bak mandi. Tapi kalau lemari pasti bentuknya bentuk balok. Sehingga kalian amati lemari itu. Apa sih? Oh ternyata kalau kita lihat maka akan ada kan gitu ya. Nah, akan bentuknya begini. Oh ini. Nah, bisa begini. Pasti kita lihat. Oh yang depan itu bentuknya sama dengan yang di belakang. Oh misalkan berarti panjang kali tinggi. Oh yang samping kanan itu luasnya sama dengan samping yang ada di kiri. Oh sisinya apa nih? Oh ini sisinya L. Oh ke atas itu T. Berarti R kali T ada 2. Ya. Kemudian yang bagian sisi bawah. Sisi bawah. Sisi bawah itu sama dengan sisi yang ada di atas. Oh ini panjang dikali lebar. Sehingga bentuknya jadi rumus ini. Dihafalkan lebih bagus, hafal lebih bagus. Cuma Ustadz menekankan logikanya. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian lupa rumusnya, kadang-kadang apa rumus ulas permukaan? Bukan lagi pertanyaan, bukan lagi seperti itu. Ya. Jadi bagaimana cara membangkitkan mengingat rumus itu, asal usulnya bagaimana gitu ya. Jadi jangan lagi nanti ketika ditanya, maksud saya gini, sempat ada kalau ada yang ditanya, tahu nggak rumusnya ruas permukaan balok? 2 kali P kali L kali P kali T kali L kali T. Dapat dari mana nak? Misalkan gitu. Nggak tahu, Tat. Pokok itu rumusnya gitu dah gitu ya. Nah, jadi kalian juga bisa jelaskan seperti itu. Dari penyusun dari baloknya ya. Ya. Oke. Clear sudah? Untuk apresiasi materi balok dan kubus. Nah, sekarang kita akan mau masuk ke prisma ya. Silakan ditanyakan dulu. Ustaz, Iya, iya. Ustaz, Iya. saya maaf, Ustaz, saya suruh tuh, men. Ya mana? Ya mana? Yuni? Atas nama siapa Saya ini? izin. Heeh. Tito. Titoy. Tadi soalnya suruh beli, men. Sama orang. Izinnya sebentar atau sampai selesai, Nak? Ini 2 jam. Sudah kan saya telat, Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Kan saya barusan masuk ini. Oh ya, enggak apa-apa, Nak. Langsung gabung, ya. Oke ya? Ya, makanya Ustaz. Iya, iya. Oke, sekarang kita masuk ke prisma. Sekarang sudah ingat ya? Bentuk kubus, balok, dan beberapa volume dan luas permukaan. Nah, nanti tipe-tipe soalnya, meskipun ini materi esensial, ketika kita masuk ke bentuk prisma, kita tidak lepas dari kubus dan balok ya. Jadi konsep dasarnya adalah kubus dan balok. Nanti pecahannya berubah menjadi prisma dan limas. Itu penyusunnya dari kubus dan balok. Jadi pokok bangun ruangnya adalah gini, 2 ini. Nah, yang kita pegang adalah ini. Ya. Kenapa Ustadz nyampaikan kayak gitu? Jadi kalau prisma itu, bayangkan kalau pernah melihat prisma, contoh kira-kira contoh bangun yang membentuk prisma bisa kalian temukan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Pernah melihat bangun ruang prisma?
Pernah. Iya, apa kira-kira nak? Contohnya apa? Dalam kehidupan kita apa kira-kira contohnya? Contoh dalam kehidupan kita apa kira-kira? Pernah menemui? Oke, ntar lagi kita bedah. Nah, prisma itu sebetulnya sama seperti balok, namun baloknya dipotong menjadi dua. Diambil dari diagonalnya. Dari diagonal ini dipotong. Ya, udah kelihatan ya biru ya. Nah, ini Ustadz potong begini. Jadi pernah lihat tahu panjang nak? Ini yang perempuan mungkin. Ananda yang perempuan. Pernah melihat tahu yang panjang, ukurannya panjang, yang bentuknya kayak balok? Tahu mentah maksud saya, maksud Ustadz. Atau yang cowok mungkin pernah lihat atau pernah makan ya. Ya, pernah mungkin bantu masak. Pernah lihat tahu ukuran kayak ukuran balok panjang. Pernah? Iya. Ya. Itu kalau kita potong menjadi segitiga, ya, segitiga kita potong gitu dari ujung atas ke bawah, maka ini akan menjadi dua bentuk prisma. Ya. Pecahannya, potongannya itu menjadi prisma. Ya. Nah, sehingga bentuknya kan prisma itu menjadi bentuknya seperti ini. Ini nanti ketika potong jadi ini menjadinya prisma segitiga. Oke. Ya, prisma segitiga. Ya, gini. Ya. Nah, ini potongan bisa Ustadz ambil. Jadi potongan ini bagian yang sini. Ini ya, itu. Kemudian dipotong. Ini diagonalnya tadi. Nah, ini menjadi prisma segitiga. Ini jadinya prisma segitiga. Nah, untuk ilustrasinya kita beri prisma segitiga dulu. Nah, kira-kira contoh yang seperti ini dalam kehidupan kita apa? Contohnya adalah tenda, ya. Pernah lihat tenda segitiga ya? Kan bentuknya segitiga nanti pintunya gitu ya. Itu sebenarnya bentuk prisma. Kemudian juga nanti ada lagi bentuk rumah. Bentuk rumah, atap rumah bagian dulu ya. Atap rumah model-model dulu. Kan biasanya bentuknya begini. Nah, gini ya. Bagian depannya kan model begini. Apa namanya itu? Oh, gentengnya itu ya. Kan pasti gentengnya bentuknya gini. Nah, itu kan bentuk segitiga. Kemudian nanti di bagian belakang juga bentuknya seperti ini. Atau yang bentuk rumah-rumah sederhana. Jadi langsung genteng langsung membuat segitiga gini. Ya. Jadi kayak model rumah ya yang atapnya begini. Biasanya kalau misalkan gambar ketika SD, kan gambar rumah mesti gini ya. Nah, gini ya. Nah, ini. Kan begini kan ya. Gambar rumah kita gini kan. Ketika kita SD. Ya. Atau yang paling sering sampai sekarang Ustadz gambar rumah masih seperti ini kok. Kalau gambar yang lain tidak bisa soalnya ya. Jadi ini bagian atap ini merupakan contoh prisma. Ya, kedekatan bentuk prisma ini hanya untuk memudahkan kita kalau dengar kata prisma, oh bentuknya seperti itu. Nah, mengingat ke situ. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang angkat tangan, Caca? Nah ya, oke. Nah, sekarang kita mau bedah kira-kira nanti luas permukaannya apa ini. Kemudian volumenya apa? Kita mau cari asal-usulnya. Kalau yang tadi Ustadz langsung tanya volume dan luas permukaannya karena sudah pernah belajar di SD. Nah, kalau sekarang kita mau mencari luas permukaannya dan volumenya. Oke. Kita awali dengan volume karena volumenya lebih mudah ya. Lebih mudah kita cari. Nah, karena kita berawalnya dari sini. Nah, perhatikan gambar yang ke-1. Balok Ustadz potong nanti jadinya seperti ini. Kalau pada balok, pada gambar 1, volumenya tadi apa nak? Panjang dikali lebar dikali
tinggi. Itu ya, kalau pada balok. Kemudian kalau ini kita potong, berarti volumenya terpecah menjadi dua bagian. Ya? Ya enggak? Perhatikan. Ketika balok utuh, maka volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Lah setelah dipotong, maka maka akan menjadi dua bagian. Terpecah menjadi dua bagian. Ya, ada volume 1, ada volume 2. Lah, kita ambil cuma salah satu, maka volume ini akan menjadi panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 2. Bisa dipahami? Lotat kok panjang kali lebar? Bentar, karena Ustadz berangkatnya dari sini, ya, Ustadz berangkatnya dari balok, maka akan didapat ini. Volume yang sekarang ini adalah P dikali L dikali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini dari balok dipotong menjadi 2. Sama rumus ini, P kali L kali T, ini setengahnya, setengah dari ini, maka nanti dibagi 2. Dapat dipahami dulu? Udah? Iya. Ya. Kalau sudah, berarti gini nak. Sekarang kita lihat, Lotat, bawahnya segitiga kok panjang kali lebar. Nanti kita bingung menggunakannya. Nah, tadi Ustadz menyampaikan konsepnya adalah berawal dari balok, sehingga kita dapat nih. Nah, sekarang kita konversi ke bentuk bangun segitiganya. Nih. Nah, pada gambar ini di sini jelas siku-siku ya. Di sini siku-siku. Kenapa kok siku-siku? Karena Ustadz motongnya dari balok. Ini kan balok, di sini pasti siku-siku. Nah. Ya. Sehingga di sini siku-siku, ini panjang, ini lebar, dibagi 2. Lah, panjang kali lebar, lihat Pak, ini siku-siku. Ya, diambil dari sini. Ya. Bisa dipahami ya? Kenapa ini siku-siku? Kok siku-siku? Gambarnya kok ada siku-siku? Ustadz berangkat dari sini, kemudian ini siku-sikunya pasti bertahan, nggak akan berubah. Siku-siku. Ya, ini siku-siku. Nah, kalau siku-siku, maka kita mau tingginya tetap dikali tinggi. Tingginya berdiri sendiri. Ya. P kali L dibagi 2. P dikali L dibagi 2 itu adalah rumus segitiga. Rumus luas segitiga. Panjang kali lebar dibagi 2. Atau kalau pada segitiga nanti setengah alas kali tinggi. Ya. Enggak di sini untuk volume prisma yang awalnya itu kalau kita berangkat dari balok adalah panjang dikali lebar per 2 dikali tinggi. Ya. Itu akan menjadi karena bangun prisma alasnya berbentuk segitiga dan tidak selalu segitiga siku-siku. Ya, jadi di sini kita ada tanda alas prismanya berbentuk segitiga. Alas bentuknya segitiga. Nah, sehingga Ustadz bisa menyimpulkan ya, itu cara mengingatnya itu adalah ini adalah luas alas dikali tinggi. Ya. Luas alas dikali tinggi. Nah, karena prismanya alasnya berbentuk segitiga, maka di sini nanti pakai luasnya segitiga. Jadi kadang nanti Ustadz kok double ada T-nya, biasa gitu kalau misalkan langsung melihat ke rumus. Jadi di sini setengah dikali alas dikali tinggi. Ini tingginya adalah tinggi segitiga. Ustadz kurung, ini baru tinggi prismanya. Gitu. Ya. Nah, sehingga konsepnya nanti semua ujung-ujungnya secara umum rumusnya adalah semua bangun ruang ya, itu adalah luas alas dikali tinggi. Untuk cara menghafalnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, nanti tinggal kita cari tahu luas alasnya berbentuk apa, tingginya berapa, begitu. Oke ya. Jadi sudah ketemu. Nah,
Kenapa nggak pakai P kali L saja? P kali L ini boleh kita pakai ketika alas segitiganya berupa siku. Kita bisa mengasumsikan seperti itu. Sehingga nanti menjadi kok bisa kok segitiga kok nanti jadinya P kali L gitu ya. Sudah tahu asal usulnya ya. Jadi bukan kita berangkat dari balok, dapatnya rumusnya ini, kemudian kita konversi, oh ternyata bentuk alasnya segitiga. Kita tahu bentuk segitiga itu ada berapa macam, Nak? Ada yang siku-siku, ada yang sama kaki, ya. Kemudian ada yang sama sisi. Ya, ada yang sembarang, tapi sembarang nggak dibahas di SMP. Ustaz nggak bahas, ya. Sembarang pun tidak masalah. Mau sembarang, ada segitiga sembarang pun boleh, ya. Ini misalkan, segitiga sembarang boleh. Ya, nggak ada yang sama. Jadi Ustaz bedah sekarang. Nah sekarang kata kuncinya berarti, Nak, kita harus tahu bentuk alas prismanya. Jadi kata kunci mencari volume prisma, kita lihat alas prismanya berbentuk apa. Oh, kalau siku-siku kalikan saja kalau dibagi 2. Nah, kalau sama kaki, kita harus tahu tinggi segitiganya. Ingat, tinggi segitiga itu harus tegak lurus dengan alas. Nah, harus ada tanda ininya, siku-siku. Jadi, sehingga di sini kita bisa nyari luas segitiga. Sama sisi pun sama, harus ada tingginya. Di mana tingginya adalah tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, ini nanti biasanya ketika soalnya dibolak-balik, volumenya diketahui, tentukan tinggi segitiga. Volumenya diketahui, tentukan tinggi prisma dan sebagainya. Ya. Nah, asal usul dulu dari rumusnya. Nah, berarti apa rumusnya volume prisma? Nah, volume prisma kalian mau pakai apa? Segitiga ya. Jadi kita ambil segitiga berarti volume prisma, kesimpulannya volume prisma segitiga, prismanya kita sebutkan prisma segitiga. Luasnya adalah volumenya setengah alas kali T dikali tinggi prisma. Ya. Kalau segi 5 bagaimana, Tat? Ya gitu ya. Volume prisma segi 5, volume prisma segi 6, volume prisma segi 8, segi 10 dan sebagainya. Nah, kata kuncinya tetap di segitiga. Nah, perhatikan ketika kalau misalkan volume, tapi ini jarang ya, yang sering kali ditemui adalah segitiga, volume prisma segitiga. Volume prisma segi 6, segi 5 lah, segi 5 atau segi 6. Nanti kan bentuknya akan menjadi, kita buat bentuk segi 5-nya dulu. Kecil ya, enggak apa-apa ya. Ini. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Nah. Ya, yang jelas ini menjadi luas alas dikali tinggi. Itu volumenya, ya. Dan luas alasnya gimana nyarinya, Tat? Berarti nanti kita pecah, kita nyari bentuk segi 5-nya. Ada yang sudah tahu cara mencari luas segi 5? Cara mencari luas segi 5 adalah nanti kita ambil titik pusat tengahnya di sini. Nah, ini nanti menjadi segitiga sama kaki. Nah, nanti dapat luas segi 5. Tapi ini jarang ya. Tapi Ustadz menekankan di situ. Lalu kalau volume prisma segi 4, nah volume prisma segi 4 adalah ya merupakan balok sendiri ya. Volume prisma segi 4 ya balok berarti. Volume prisma jajar genjang bisa, Tat? Bisa ya, alasnya dibuat jajar genjang. Ya, kemudian tinggi. Pernah lihat enggak prisma segi jajar genjang? Sama saja kayak balok dipenyet gitu ya. Pernah melihat tahu tapi kena penyet miring itu kan nanti jadinya prisma jajar genjang ya. Ya kita beri nama prisma jajar genjang, tapi sebetulnya tidak ada prisma jajar genjang itu ya. Yang ada itu kalau prisma itu prisma segi 4. Kita nyebutnya prisma segi 4. Kita hitung sisi pada alasnya ada berapa sisi. Kalau ada 4 berarti kita sebut prisma segi 4. Kalau sisi alasnya itu ada 3 berarti prisma segi 3. Kalau sisi alasnya di sini itu ada 5 maka prisma segi 5. Jadi jangan nyebutkan prisma jajar genjang, tidak ada ya. Itu nanti baru itu. Nanti tanya-tanya itu. Dapat dari mana kok jadi prisma jajar genjang?
prisma segi empat. Segi empatnya bentuk bangun datarnya apa? Jajar genjang bisa, layang-layang bisa. Jadi jangan-jangan ada yang ya bentuknya sini layang-layang misalkan. Kemudian sini dibuat lagi ya. Jadi prisma layang-layang, tidak ada ya. Tetap namanya tetap prisma segi empat, gitu ya. Jadi gimana kalau prisma layang-layang saya nggak pernah nemu nih? Ya sama, cari dulu luas layang-layangnya, kemudian kali dengan tinggi prisma. Bisa dipahami? Nah, saya. Nah, bentuknya ini macam-macam ya. Dia tidak selalu tegak, bisa dibuat tidur ya. Prismanya nggak harus tegak ya, dibuat miring gini juga boleh ya. Kadang kayak gini sudah kalian langsung, oh ini kok gambarnya gini gitu ya. Kayak begitu. Sama. Jadi kadang malah kalian cari luasnya ini ya, tingginya dicari di sini. Itu boleh. Ya. Cuman ya, kita berpatokan alasnya itu disebut alas apabila atas dan bawah sama. Kalau dia tidur berarti kanan kirinya sama. Ini yang kita sebut alas. Tinggi prisma adalah yang ini. Ya. Alas prisma adalah yang ini. Misalkan kalian nyebut kayak gitu. Boleh, tapi hitungannya nanti ribet ya. Lebih enak yang seharusnya. Jadi alasnya atas bawah sama atau kanan kiri sama, dia sebut alasnya sebagai alas bawah, alas atas. Ini bentuknya prisma tapi ditidurkan, dirobohkan. Jadi awalnya berdiri gitu dirobohkan. Ya bentuk tenda itu ya. Ini kan kayaknya bentuk tenda itu. Tenda kalau diberdirikan ditegakkan nanti jadinya prisma segitiga. Ya. Gitu ya. Intinya kata kuncinya adalah tetap diimajinasi. Kalian harus bisa mengimajinasikan yang mana alasnya, komponen bangun ruangnya dulu. Ya. Kalau sudah bisa membayangkan, intinya gini. Tahap pertama, kalian bisa membayangkan bangun ruangnya. Harus bisa membayangkan bangun ruangnya, ya. Ketika kalian sudah tahu bangun ruangnya, maka otomatis kalian akan harus cari tahu sisi-sisinya, panjang sisinya. Ya, kemudian bisa mencari volumenya, ya. Nah, oke ya, clear ya untuk volume prisma ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Theo tidak ada. Yang lain? David? Tidak ada. Tidak ada. Tito, aman tuh? Camelia, aman? Oke. Oke ya, ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan. Tadi sudah terjawab volume ya, asal usulnya sudah didapat, cara menghafalnya sudah didapat. Nah, nanti tinggal dipertajam saja dengan latihan soal. Kita nanti berikan contoh soal. Kita lihat di sini dulu, mungkin ada contoh soal. Jadi sumbernya Ustadz adalah BSE ya, BSE. Ini sama penjelasannya. Ini malah pakai gergaji motongnya ya. Gergaji sehingga ada komponen-komponennya. Kita lagi Ustadz bahas ciri-cirinya. Yang penting asal usul luasnya ketemu dulu. Ya, ini asal usul nyari volumenya. Nah, ini ada segi 6 ya. Ini yang apa? Trapesium ya. Prisma trapesium. Kelihatan enggak gambarnya, Nak? Tak besarin dikit. Nah. Ya. Ini prisma segi 6, prisma trapesium ya. Tapi tetap nyebutnya adalah prisma segi 4 ya, Nak ya. Prisma segi 4 dengan bentuk bangun datarnya trapesium. Ini. Jadi kata kuncinya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Itu adalah volume. Ya. Kita lanjutkan. Ini sudah nyari volume. Nah, ini. Itu sudah ada contohnya. Kita lihat contoh soalnya dulu. Oh, ini sudah juga. Sudah ada pembahasannya maksudnya. Oke, Ustaz geser gini aja mungkin.
Nah, nah misalkan ini nak, ya. Untuk contoh sudah ada sebenarnya di buku, dan pembahasan sudah ada. Tuh. Mana wis? Nah, ini. Nah, ini sehingga nanti dikonstruksi ya, konstruksi A kali P setengah sama T. Nah, ini konstruksi rumusnya nak. Nah, dari sehingga rumusnya apa? Ya, kita cari yang ada angka-angkanya. Ini prisma segi 4 dengan sisinya atau alasnya berbentuk persegi. Nah, ini coba kita cari. Gimana ya kira-kira nyari ini ya? Volumenya ini ya. Kalau ini A, kira-kira volumenya apa? Tapi tidak perlu ya, nanti cara menghitungnya aja. Nah, Ustadz siapkan berupa proyek-proyek saja. Ustadz untuk minggu depannya kita proyek aja. Ustadz siapkan proyek lembar proyek, portofolio, kan nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang kita coba dulu. Kira-kira berapa nak volumenya ini? Ini, ya, kalian coba kerjakan dulu. Tipe yang pertama soalnya yang jelas ya, komponennya semua diketahui, tentukan volumenya. Nah, jadi contoh soalnya, Ustaz tulis di sini contoh. Ya, bentuknya, Ustaz gambar ulang di sini. Kaos. Ya. Ini. Nah, ini yang ini diketahui 3 nak. Di sini 4, di sini 10. Tentukan volumenya. Silakan dicoba dulu. Semuanya mencoba ya. Coba dulu ya. Misalkan ada kesulitan, jangan saya tidak bisa. Terus kalian tidak mau mencoba, yaitu menurut Ustadz keliru ya. Jangan berhenti. Ya, sambil kalian mencoba, sambil Ustadz ngasih sedikit ya mungkin sering kalian dengar dari Ustadz dan juga yang lain. Yang intinya belajar itu sama seperti kita naik sepeda. Ya, ketika kita kecil naik sepeda pancal itu apa ya? Gowes ya, sepeda gowes. Kira-kira kalian langsung bisa naik sepeda gowes tak? Atau jangan sepeda gowes dulu? Dulu belajar pakai roda 3 dulu ya. Tidak tahu cara mengengkol itu bahasa apa ya? Bahasa menggayu ya, mengayung sepeda itu kita ketika kecil sudah diajari naik sepeda roda 3, tapi kita nggak bisa ngayuh. Sehingga orang tua mendampingi kita dengan didorong. Terus diajari ini cara mengayuhnya nak. Ayo. Setelah bisa roda 3, nah, ketika kalian beranjak SD, kalian belajar naik sepeda roda 2. Sama, tidak langsung bisa. Mungkin ada proses yang jatuh, ada yang langsung bisa, ada yang langsung disetel kencang, tetapi nabrak. Nabrak pagar ya. Nah, itu pengalaman Ustadz itu. Jadi pertama naik langsung di mancal yang kencengin, tidak bisa ngerem, nabrak pagar. Nah, kayak gitu ya. Tapi itu bagian dari proses. Nah, kayak gitu ya. Sehingga ending ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat, ada yang standar ya. Nah, itu sudah ada porsinya masing-masing. Yang paling penting Ananda semua tidak ada yang berhenti berproses gitu ya. Nah, ini kalian monggo dicoba. Meskipun nanti proses ada yang lama, ada yang cepat. Intinya kalian coba. Karena dari mencoba itu nanti kalian tahu. Oh iya, ini gini. Nah, gitu. Nah, silakan dicoba kemudian dijawab atau salah satu teman silakan unjuk diri untuk menjawab pertanyaan ini. Contoh soal ini. Nah, siapa yang mau mencoba?
Theo mungkin? Ananda Theo? Mau mencoba? Atau Tito? Atau Camelia? Atau Ananda David? Ananda Chandra juga? Nah. Oke, sambil start clue. Prisma itu merupakan prisma apa? Di contoh ini, Nak. Prisma segi berapa, Nak? Prisma segi apa? Segitiga. Segitiganya merupakan segitiga apa, Nak? Apa siku-siku, apa sembarang, apa sama sisi, apa sama kaki? Segitiganya. Jadi fokus atas bawah. Itu segitiga apa ya? Apakah dia segitiga siku-siku? Apa segitiga sama sisi? Atau sama kaki? Kira-kira yang mana? Segitiga apa itu, Nak? Kalau ada tanda seperti itu. Ya, Zuela mau nyoba? Atau Sarwa? Ini segitiga apa, Nak? Ada tanda ini. Ini segitiga siku-siku. Ku. Oh ya, wow, keras. Segitiga siku-siku. Nah, kalau ini segitiga siku-siku, maka kita fokusnya berarti ya. Jadi alas sama tinggi ini, hubungan AT ini, alas tinggi pada segitiga itu harus ada tanda siku-sikunya. Ya, berarti boleh dibolak-balik. A sama T-nya boleh dibolak-balik. Berarti segitiga siku-siku luasnya akan menjadi A kali T dibagi 2. A sama T itu harus terhubung dengan ada ini, harus ada tanda siku-sikunya. Ya, oh berarti boleh dibolak-balik. Berarti A-nya boleh 4, T-nya 3. Maka kita dapat luas alasnya. Di sini kita sebut luas alas. Ya, sehingga kita dapat berapa ini? 4 kali 3 dibagi 2. 6. 6. Betul. Nah, kemudian konsepnya tadi kalau kita sudah dapat luas alasnya, tinggal kali dengan tingginya. Berarti volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya adalah 6, tingginya adalah 10, sehingga adalah 60. Gitu ya. Otat apa enggak langsung setengah A kali T gitu? Boleh ya. Ambil yang paling mudah kalian mudah. Kalau Ustadz mengajarkannya pecah dulu komponennya itu supaya memudahkan kalian dalam imajinasi. Nanti kalau ada T ada 2 nanti kalian bingung T-nya mana, ini T-nya mana kan gitu ya. Karena seperti itu, karena terkendala simbolisasi. Ya. Simbolisasi itu sebetulnya boleh dirubah, itu cuma kesepakatan yang kita sepakati sejak dulu. A sama T-nya saya ganti PQ boleh? Boleh. Kalau sama Ustadz boleh. P-nya itu apa? P-nya itu ya sisi yang alasnya. Q-nya itu apa? Sisi tegaknya itu boleh. Ya. Jadi menurut Ustadz, itu simbol ini tuh hanya
memudahkan kita untuk menghafal. A itu maksudnya alas ya, karena huruf depannya adalah A, alas. T itu karena tinggi, disingkat T gitu ya. Ya, itu hanya simbolisasi. Jadi dalam matematika itu simbol itu boleh berubah asalkan sesuai kesepakatan. Oh, berarti saya boleh pakai rumus ini, setengah P dikali Q dikali Z, boleh, tidak ada apa-apa ya. Tapi P-nya ini yang mana? Nanti jangan-jangan P-nya ini, Q-nya ini, Z-nya ini. Nah, ini yang jadi keliru. Nah, ini cuma simbolisasi saja, huruf saja ya nak ya. Jangan bingung dengan simbolisasi ini. Ya, jangan bingung. Yang sering kali terjebak adalah siswa itu terjebak dengan ini simbol-simbol huruf-huruf itu. Makanya Ustadz bedah, kita cari konsepnya. Oh, volume itu dari mana? Kita bedah. Oh, komponennya ini. Dan beda. Oh, misalkan nanti ada yang gini. Ini pertanyaan Ustadz pernah ngalami, ada yang tanya. Kalau di sekolah itu prosesnya panjang, tapi kalau nanti misalkan di bimbel itu pendek. Pakai rumus ini langsung ketemu luasnya. Jadi itu ada dua tipe. Kalau di sekolah itu nak, itu menguatkan konsepnya, sehingga harus diikuti betul konsepnya. Nanti aplikasinya, pengerjaannya kita bisa menggunakan dengan cara cepat yang seringkali ditawarkan oleh pendampingan belajar, cara cepat, apa namanya dan sebagainya itu ya. Kalau dulu ada spot solution dan sebagainya. Nah, ya, jadi di sekolah kalian diarahkan untuk menguasai konsepnya. Nah, dan sekarang digadang-gadang dengan bahasa AKM. Nah, Ustadz sendiri juga setuju. Kenapa Ustadz bilang Ustadz setuju? Karena yang paling terpenting adalah menurut Ustadz ya, karena Ustadz juga tipe pengerjaan soal nggak terlalu cepat juga, adalah konsepnya. Ya, adalah konsepnya. Ya, kalau cepat itu gini lah. Kalau kalian sudah bisa naik sepeda, mau di kayu kencang, mau di kayu lambat, itu terserah kalian. Gitu ya logikanya ya. Kalau kalian sudah tahu cara rem, cara mancal cepet ya, kemudian cara jumping gitu ya, ada gundukan kalian jumping dan sebagainya. Kecepatan itu tinggal kalian atur sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau kalian sudah bisa cepat, pokok cepet toh. Ketika lambat mungkin bisa jadi belum tentu, dirubah sedikit konsepnya, bisa jadi bingung ya. Yang seringkali terjadi itu yang saya temui. Jadi kita perlahan konsepnya kita dapat, kemudian tapi kan ujian nanti harus cepat kerjakannya. Ini seringkali, makanya kadang Ustadz juga mungkin tugas Ustadz nanti bukan cepet-cepetan jawab ya, mungkin portofolio mungkin Ustadz ya. Karena kecepatan itu hanya melatih kita ketangkasan kita ya, kesigapan kita. Tapi kalau konsep beda lagi. Jadi nanti Ustadz akan ada namanya penilaian konsep, ada yang penilaian kecepatan. Kecepatan itu soal kalian harus menyelesaikan 40 soal dalam sekian waktu. Nah, ini juga perlu ya. Bahasanya sekarang adalah gercep ya, gerak cepat gitu ya. Ya, jadi harus dikenakan dulu. Jadi nggak semuanya, ada yang gini. Tidak semua kasus itu harus dengan kecepatan. Tapi ada beberapa kasus harus konsepnya dikuatkan. Oke. Volume sudah selesai? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Enggak. Oke. Sekarang kita masuk luas permukaan, nak. Waktu kita masih panjang, masih 1 jam. Oke, silakan istirahat 5 menit, silakan minum, silakan ngeluk geger tuh. Rebakan badannya sebentar, kemudian dibuka lagi videonya. Rada istirahat sebentar. Sama seperti mesin, kalau mesinnya panas. Makan boleh, Zat? Makannya berapa menit tadi? Karir. Ngambil aja ya. Ngambil dulu 5 menit, silakan 5 menit istirahat. Ngambil dulu. Ya, refresh. Ya, boleh minum.
Setelah itu on lagi. Yang mau minum silakan. Ustaz kasih waktu 5 menit untuk minum. Ya. Sambil Ustaz isi sedikit yang sudah minum. Nah, konsep belajar juga sama, nak. Ketika kalian sudah merasa di sini full, ya, penuh ya, sudah merasa di sini full, penuh. Bos, Assalamualaikum. Saya adalah Iya, nak Chandra. ini David belajar di rumah saya. Jadinya HP-nya David tadi error. Oh iya, iya nak. Ustaz catat masuk. Nah, ya tadi sama untuk konsepnya belajar. Ada yang tipe belajarnya itu bisa sampai lama. Ada yang setengah jam sudah panas. Nah, itu tinggal kalian yang tentukan. Jadi porsi lama tidaknya itu adalah kalian sendiri yang tahu. Tapi saya buka buku saja sudah pusing. Nah, ini jangan ya. Kalau ini jangan diteruskan ya. Tapi harus dilatih. Harus dilatih. Kadang nanti ada yang alasan, Ustaz, saya buka 1 menit sudah pusing, sudah panas, sehingga saya tutup bukunya. Ini alibi ini ya. Kalau belajar 15 menit, stop dulu, ya tidak apa-apa lah. Sama seperti kita kalau pernah lihat orang latihan lari, nak, naik sepeda atau apa sebagainya. Pernah lihat orang latihan lari atau tentara itu? Pernah lihat tentara lari? Pernah ya? Nah, kira-kira mereka langsung lari jarak jauh atau lari jarak pendek dulu, nak? Jarak pendek dulu. Jarak pendek dulu. Sama seperti kita belajar, kita pakai jarak pendek dulu ya. 15 menit. Oh ya. Sudah istirahat. Tapi ini ketika mandiri ya. Ketika belajar mandiri. Kalau di sekolah, pakailah ilmu tawadhu. Pokok dengarkan dah. Meskipun ada perasaan hati dan sebagainya, kalau Ustaz kasih waktu ya manfaatkan untuk istirahat sebentar. Tapi kalau misalkan ada ustadz yang tidak, pakai ilmu tawadhu, dengarkan, niatkan. Ya Allah, saya tidak paham, tapi saya mau dengarkan. Semoga saya dapat barokah ilmunya. Bismillah. Udah. Ya. Memang kita tidak bisa, tapi kita tawadhu aja gitu. Ganggi. Dengan tujuan, karena saya mungkin tidak paham, tapi saya pakai manut. Ya, apa bahasanya? Bahwa disuruh ini lakukan. Insya Allah, nak. Insya Allah kita juga kecipratan barokahnya, barokah ilmunya. Ya. Itu pasti. Nanti coba kalian ngiyang nanti 2 atau 3 tahun yang akan datang, bahkan 5 tahun yang akan datang, omongan Ustadz ini mungkin akan kalian rasakan. Ya, apa sih maksudnya Ustadz ini kok ngomongnya kayak gitu ya. Jadi ketika tahun 2 tahun berikutnya pasti oh iya ya, fadilahnya itu nggak langsung kita rasakan, nak. Baru 2-3 tahun baru kita rasakan fadilahnya kita tawadhu itu. Kalau ada pepatah menyampaikan ada orang pintar tapi kurang beradab, lebih baik orang yang beradab. Karena kenapa seperti itu? Karena masih bisa ditata. Kalau orang pintar tapi tidak beradab, maka tidak bisa ditata, sulit, arogan jadinya. Ya, arogan. Tapi orang yang tidak tahu, tapi dia adabnya baik, nah ini yang akan bisa membentuk karakter. Ya, pernah lihat kalau cerita-cerita orang Jawa gitu ya, sejarah Jawa Wali Songo, itu kan yang ditunjukkan adalah adab ya, adabnya dulu. Mendekati adab dulu. Nah, tapi yang sekarang itu, era sekarang itu hampir kebalikannya, kepintarannya dimunculkan, adabnya yang berkurang. Nah, ini yang patut kita sayangkan. Nah, semoga kita masih bisa mempertahankan adab ya, yang nomor 1 adab. Kemudian sama lah apa namanya? Kalau bahasa guyonannya, kalau kalian naik bis itu kalian harus manut supir kan? Supirnya monggok kanan kan harus ikut kanan kan ya? Nah, pernah bayangkan nggak kalau supir bis itu kanan kalian ke kiri? Jangan jatuh dari bisnya ya gitulah. Jadi sama ke dalam pembelajaran, sama harus manut ke ustadz-ustadzanya ya, ke gurunya.
karena supirnya adalah ustadz-ustadzanya. Nah, kecuali kalau bisnya supirnya tuh masuk ke jurang, ya cepet-cepet lompat kalau bisa ya. Nah, insya Allah ustadz-ustadz di sini kan menyampaikan, membimbing, menjadi supir untuk membawa Ananda mendapatkan informasi yang baru. Oke, sudah minum, sudah istirahat, Chandra, Farel, yuk gabung lagi yuk. Tito, Salwa, ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaan. Nah, sama. Jadi di sini kita harus perlu mengurai bangun datar apa saja yang berada di bentuk prisma ini. Jadi Ustadz tidak bilang rumusnya selalu sama ya. Ustadz tidak bilang rumusnya selalu sama. Karena kalau rumusnya sama katanya, katanya rumusnya ini kok berbeda gitu ya. Karena untuk prisma itu termasuk kategori yang antik ya, antik dan asik. Karena bangunnya bisa luas permukaannya bisa berubah-berubah. Ya, tapi bisa kita konklusi dengan rumus yang umum untuk mengingatkan kita rumusnya itu apa. Oke. Kalau kita lihat secara umum, maka akan terlihat di sini, udah kelihatan biru ini sama bawah itu adalah Ustadz menyebutkan luas alas. Ya, atas sama bawah ini sama nggak bangunnya nak? Ini segitiga, yang ini segitiga. Pasti atas bawah ini bangunnya adalah sama, sehingga luas permukaannya adalah 2. Sip, bagus, betul. Adalah 2 dikali luas alas. Yang pertama, 2 dikali luas alas, ya. Kemudian ditambah dengan luas bangun sisi tegak. Luas bangun sisi tegak. Apakah menjadi 3 kali luas bangun sisi tegak? Iya, kalau segitiganya sama sisi. Sehingga Ustadz di sini ya membuat rumus umumnya adalah jumlah luas bangun sisi tegak. Nah, untuk mudah diingat aja. Ya. Inilah disebut luas permukaannya. Jadi, luas permukaan prisma secara umum bisa kita tuliskan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas bangun sisi tegak. Jumlahnya di sini ini apa? Ini kita indikatornya kita pecah lagi. Jumlah luas bangun sisi tegak, kalau kita lihat ada berapa sisi tegak ini? 1, bagian yang ini 2, ya, yang ini. Kemudian yang sini 3, ada 3. Jumlahnya ada 3 luas bangun sisi tegak. Ada 3 buah. Ya. Tapi gimana ini? Jumlah luas sisi tegak apa? Nilainya apa? Nah, misalkan kalau Ustadz kasih nama penamaan, lihat bangun sisi tegak di sini itu pasti berbentuk persegi panjang, ya. Jadi bangun yang di sini bangunnya adalah bangun datarnya adalah bangun persegi panjang. Persegi. Kelihatan ya nak ya, yang merah ini kelihatannya. Ya, persegi panjang. Jadi jumlah luas bangun sisi tegaknya adalah jumlah luas dari persegi panjang. Ada berapa persegi panjangnya? Ada 3 buah. Ukurannya sama nggak, Tat? Bisa sama, bisa tidak. Ya. Jadi ukurannya bisa sama, bisa tidak. Nah, karena bisa sama, bisa tidak, maka disimbolkan dengan jumlah luas bangun sisi tegak. Ada 3 buah. Bangunnya berbentuk apa? Bangunnya berbentuk persegi panjang. Kalau semua sisinya di sini sama, maka tinggal 3 kali luas persegi panjang. Kalau sisinya sama. Nah, kalau sisinya berbeda, maka misalkan di sini Ustaz kasih A ya, gitu ya. Di sini B, di sini C, A, B, C. Maka luas persegi panjangnya di sini tingginya pasti T.
Kalau tingginya sama. Tinggi cakak ini, cakak ini, cakak ini pasti sama. Ya. Sehingga di sini adalah nilainya adalah T. Oh, tidak kelihatan. T. Nah, apa akibatnya? Akibatnya jumlah luas bangun sisi tegaknya itu menjadi A dikali T ditambah jumlah ya B dikali T ditambah C dikali T. Nah, ini kalau kita rumuskan dalam bentuk simbol, nanti pusing kalian mengingatnya gitu ya. Pasti udah. Satu pusing, yang kedua, wah, Benoram sih nggak ngapalkan rumusnya kan gitu ya. Biar saja lah daripada menghafalkan rumusnya panjangnya gitu. Itu yang seringkali terjadi dan seringkali Ustadz dengar. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Sama. Bedah bangun datarnya, bangun ruangnya bedah. Ya. Makanya kata kunci, ingat sampai di SMA nanti mungkin Anda ingat, untuk materi bangun ruang adalah bedah dulu, imajinasikan dulu bangunnya, bangun ruangnya. Ke benda yang konkret, bawa ke benda yang konkret. Kalau kubus, bayangkan dadu. Nah, kalian lihat dadu, amati dadu, ada seterusnya. Kalau balok, amati lemari. Kemudian kalau prisma segitiga, amati tenda. Bayangkan tenda. Pasti kalian pernah melihat tenda. Tenda yang segitiga ya, bukan tenda yang bundar. Nah, baru kaitkan dengan komponen-komponen luas permukaan, volumenya. Nah, nanti itu akan memudahkan Ananda untuk mengingat rumus. Sehingga kesannya tidak hanya simbolik ya. Nah, kelemahan Ustadz mengakui bahwasanya kelemahan sebelum-sebelumnya matematika itu langsung simbolik. Kadang langsung nggak dijelaskan gitu, langsung ini rumusnya. Apa maksudnya gitu kan ya? Oh, pokoknya itu udah luasnya. Ini yang keliru. Ya, tapi oh iya ya bangunnya ini. Oh, ini bentuk konkretnya, Nak. Maka kita bisa mengetahui volume. Ya. Nah, aplikasinya ini kita sudah tahu ya. Ini ada yang tanyakan dulu untuk luas permukaan, Nak. Nah, kalau misalkan di sini trapesium, berarti luas trapesium, luas alasnya, ini kan luas alasnya kebetulan luas alasnya berbentuk segitiga. Berarti bangun datar di sini ini sama. Kita tulis di sini bangun datarnya adalah bangun datar segitiga. Ini prisma segitiga. Ya. Kalau di sini trapesium, maka luas alasnya yang dicari adalah luas alas bangun trapesium. Yang di bagian sisi tegak itu pasti persegi panjang, ya, pasti persegi panjang. Kalau trapesium nanti akan ada 4 luas persegi panjang. Sampai sini dipahami, Nak? Iya. Ya, yang lain, Chandra, Tito, Dimas, David Purwanto, Salwa, Kamilia, Dinda Rasati, Zuwaila. Oke ya. Tidak. Zuwaila tidak? Bingung masih? Enggak. Oh enggak, oke. Ya. Oke. Ini Ustadz record sehingga nanti yang masih bingung bisa diulang lagi penjelasannya secara perlahan. Nah, kalau misalkan ini kita rubah menjadi, kita sekarang coba dengan trapesium ya. Dengan trapesium. Gitu. Anggap bagus ya, anggap bagus. Nah, gini. Ya. Trapesium. Bagaimana luas permukaannya? Ya. Bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaan. Sama. Dia 2 kali luas alas. Kalau alasnya kita boleh kurung di sini. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk trapesium. Ditambah jumlah
luas, bangun sisi tegak. Bangun sisi tegak. Apa saja sisi tegaknya? Ya, di sini terjawab dengan bentuk persegi panjang. Nah, inilah luas permukaannya. Ya, sama. Jadi caranya kalian bisa tulis, oh 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk apa? Trapesium. Kalian tulis trapesium. Jumlah luas bangun sisi tegak. Bentuk apa? Persegi panjang. Ada berapa sisi tegaknya? Ada 4. Nah, setelah kalian tahu komponennya ini, baru kita cari dah luas satu-satunya. Jumlahkan, selesai luas permukaannya. Misalkan ini A, ini B, ini adalah C, ini C gitu. Ya, berarti kan nanti A kali T, C kali T, B kali T, C kali T. C-nya ada 2, berarti 2 kali C kali T. Nah, hanya penyederhanaan saja. Yang penting kalian tahu konsepnya saja. Ini dulu. Nah, gampang ya. Nanti kalau misalkan saya mau dipercepat, gampang nanti dipercepat ya gampang. Nah, bisa nyampaikan bisa. Yang penting konsepnya dulu. Bisa kita tinggal setel aja nanti kalau konsepnya bagus. Ya. Bisa dipahami sekarang? Komponennya sudah dapat semua ya. Nah, harusnya Ustadz menyampaikan ciri-ciri dulu. Nah, Ustadz bahas ke sini sehingga langsung ke ciri-ciri kalian dapat. Nah, tadi kalau dari situ ciri-cirinya prisma kita dapat alas bawah dan alas atas bangunnya sama. Ya, ciri-cirinya ya. Ya. Kemudian selain itu ini terkait identitas prisma ya, identitas atau komponen prisma. Nah, itu tadi masalah perhitungannya, sekarang tentang komponen prisma. Sebenarnya atau bukan prisma ya, bangun ruang seutuhnya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa titik sudut? Ini disebut titik sudut ya. Pertemuan garis-garis ini disebut titik sudut. Atau titik pojok, titik sudut. Ya. Jadi apa saja komponen yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah sisi atau di sini bangun datar penyusun. Bangun datar. Kemudian nanti ada rusuk. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu adalah garis ini, tiang-tiang. Batangnya ini ya. Rusuk. Kemudian ada titik sudut. Ya, boleh juga diagonal, boleh juga. Nah, dari sini sisi bangun di atas, nah berarti kalau segi 4 pasti adalah 12. Rumusnya adalah N dikali 3. Kalau rusuk itu adalah kalau sisi itu N ditambah ya, N ditambah 2. Ntar lagi saya jelaskan. Yang ini adalah N dikali 3. Titik sudut adalah N dikali 2. Nah, di mana N itu adalah jumlah minimum ya. Minimum adalah N-nya sama dengan 3. Ya, kan tidak mungkin kalau N-nya 2. Nanti garis dong ya. Nanti jadinya persegi. Nah, sisi atau bangun datar di atas. Nah, ini kalau sisi itu adalah ini. Trapesium 1, trapesium 2, persegi panjang ada 4. Itu totalnya adalah 6. Ya, sisi itu adalah bangun datar yang menyusun bangun ruang itu, ya. Ini 6. Kalau N-nya 3, kita mundur ke 3, maka sisinya ada 5. Kenapa sisinya 5? Lihat. Bangun datar yang tegak ada 3, 1, 2, 3. Bangun datar yang atas bawah itu ada 2. Berarti totalnya ada 5. Sehingga secara umum, kalau ditanya ya materinya, oh, berapakah sisi dari prisma, bangun ruang prisma dengan alas segi 10 misalkan. Berarti ada berapa sisi? Ada berapa bangun datar? Berarti 10 ditambah 2, 12. Kalau tidak percaya nanti dibuat kemudian dihitung. Sisi yang tegak pasti ada 10, tambahi atas bawah. 2 ini ya. 2
2 ini nak, 2 ini adalah sisi alasnya. Alasnya kan ada 2, maka ditambah 2. N ini itu hanya menunjukkan sisi pada alasnya. Ya, sisi pada alasnya. Sisi pada alasnya. Ya, atau ruas pada alasnya. Ruasnya 3 berarti 3 tambah 2 5. Ruasnya 4 berarti 4 tambah 2 6. 2 ini, 2 kalau ditanya 2 ini dari mana asalnya? 2 ini adalah alas sama atap. Ya, alas sama atap. Kemudian rusuk N dikali 3. 3 kali 3 9 ya. 4 kali 3 rusuk, ikuti karena ini penyokongnya pasti ada kali 3. Kenapa 3? Ada alas, ada tegak, ada atap ya, sehingga dikali 3. Jadi asal usul dari 3 itu adalah alas, tegak, atap, atau bawah, tegak, atas. Bawah, berdiri, atas ya, boleh bahasanya boleh apa, 3-nya asalnya dari situ, sehingga tinggal tentukan di sini sisinya ada berapa. Oke, bentar, baterai Ustaz habis, bentar ya. Itu nak ya. Nah, jadi ini hanya tadi Ustadz jelaskan kayak tadi itu, ini untuk pengingatnya ya. Rusuknya 3 itu berasal dari mana? Atas, berdiri, bawah. 2 di sini adalah bangun, alas, bangun, atas. Kemudian titik sudut itu ya 2 ya, karena kita pecah menjadi 2. Atas sama bawah letaknya, sehingga dikali 2. Titiknya ada, titik di bawah ada berapa? Tinggal kita kali 2. Itu karena atas bawah itu sama ya. Nah, sudah selesai untuk materi prisma. Komponennya sudah, kemudian loss pokoknya sudah, volumenya sudah. Nah, silakan Ananda sekarang bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jaring-jaring menurut Ustadz, kalian tinggal ngecek aja ya. Jaring-jaring prisma itu nggak begitu banyak seperti di kubus, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Saya perkecil. Silakan Ananda semua kalau ada yang tanyakan. Nak Chandra, Nak Zuwaila, Nak Salwa, ya, monggo kalau ada yang tanyakan. Ya. Nanti yang perlu diperhatikan soal-soal yang seperti David ada. David, apa tanya? Tidak. Oh ya. David ada. Oke. Tito mungkin kalau mau ada ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, soal-soal yang tadi kan tipe-tipe soalnya sudah ada bentuk bangunnya ya. Ini soal-soal yang nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa coba untuk dikerjakan. Kalian sudah pegang buku apa? BSE apa anu? Yang kalian pegang buku apa, Nak? LKS. LKS ya. Ya. Supaya LKS-nya difungsikan, kalian latihan dari sana. Ya, dari sana. Oke. Untuk tugas yang kemarin sebetulnya masih belum semua. Kemarin Theo ngirim chattingan saja ya, pembagian tugas pengerjaannya. Jawabannya nggak ada, juga videonya tidak ada. Itu Ustaz tunggu ya, Nak ya. Kalau ini titik 5 sini sudah. Nah, ya.
Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih maksud Ustadz itu kok dibuat tugas yang dibuat diskusi seperti itu? Tujuannya nak adalah merekatkan komunikasi lagi tentang pembelajaran dengan sesama teman. Kalau Ustadz yakin kalau di luar pembelajaran kalian sudah sering saling menghubungi meskipun tidak semua. Ya. Jadi salah satu tujuannya berkelompok itu adalah mengakrabkan. Mungkin contohnya misalkan Tito sama Salwa mungkin jarang ngobrol ya. Apa yang mau ngobrolkan ya kan mungkin jarang. Kemudian kalau dalam pembelajaran kan ada yang diobrolkan masalah pembelajaran. Sehingga apa ya? Di situ intinya kalian lebih saling berteman lah sebanyak-banyaknya ya. Kalau teman 1000 itu masih kurang, tapi musuh 1 itu sangat banyak. Ya, itu ada pepatah seperti itu. Sehingga bertemanlah bersama. Karena berteman itu dalam Islam dinyatakan dengan perbanyaklah bersilaturahim. Karena bersilaturahim itu akan membuka pintu rezeki. Ya. Pintu rezeki apa? Ya banyak ya, bukan hanya dari segi materi. Bisa yang lain. Nah, jadi temannya banyak dengan niat bersilaturahim yang pastinya juga pandai-pandai di dalam apalagi era sekarang juga ya. Kalau Ustaz dengerin kadang hati-hati ya, pinter-pinter memilih teman untuk bergaul. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi tidak harus mengikuti semua aktivitas teman kita. Kalau teman dengan siapa saja boleh. Ya, tapi kalau misalkan kita takut ikut-ikutan, terbawa ke pergaulan yang mungkin kurang bermanfaat, lebih baik kalau kita tidak bisa kumpul, ya kita menghindar. Kalau menghindar sudah tidak bisa, ya kita nggak usah keluar, kan gitu ya. Hematnya seperti itu. Ya, gitu ya nak ya. Nah, videonya Ustadz masih tunggu ya nak ya, karena Ustadz memang menjadikan project. Kalau masih bingung, nah Ustadz siap dampingi. Jadi kemarin Mas David ya, Nak David tolong nama-nama kelompoknya dikirimkan, dibuatkan. Kalau sudah ada belum? Atau belum buat nama kelompok ini jangan-jangan? Belum bos, maksudnya. Maksudnya setiap siswa ini apakah sudah terbagi kelompok? Kayak kemarin kelompoknya Zuhaila itu sama Mandala Rasati sama siapa lagi yang satunya? Lupa saya. Salwa. Ya, sama Salwa. Nah, kelompok yang lain kemarin ada Theo dengan siapa nak Theo? Chandra kalau salah ya. Sama Chandra juga sama David kayaknya. Nah, itu yang Ananda, yang lain gimana? Sudah ada kelompoknya atau belum? Nah, kalau belum, ayo kita bentuk kemudian belum ya. Saya Suryo sama Zakus. Pak 3 itu saja. Suryo, Chandra sama Suryo David. sama Zaki saya. Suryo sama Zaki. Chandra. Zaki. Oh ya. Chandra. Oke. Ustadz buat dulu ya. Nanti jadi ketika kita ada tugas kelompok diskusi gitu, ketika kalian berdiskusi dan bingung mau diapakan, hubungi aja Ustadz. Tapi jangan jam waktu pelajaran, misalkan jam sore gitu ya, jam sore, jam maghrib. Ustadz kita mau diskusi tentang tugas itu. Coba minta tolong bantuan dampingi untuk di awal mungkin, karena mungkin tidak tahu maksudnya cara tugas membuat video itu gimana. Mau video dan diskusi itu. Nanti Ustadz dari tiap kelompok mengundang ya, bukan Ustadz yang menelpon ya, kalian mengundang. Misalnya kalian sudah siap, telepon Ustadz, nanti Ustadz gabung sebentar, nanti ngarahkan bagaimana cara penugasan yang harus dikerjakan tadi itu. Yang kemarin yang Ustadz berikan. Ya, tujuannya nak semata-mata adalah membentuk karakter kritik Ananda semua. Ya.
membentuk karakter kritis. Itu tujuannya itu, tidak lain seperti itu. Nah, ketika tidak pandemi, kalian itu pasti saling berargumen antar teman. Ya, ketika ada teman jawab, ada yang mungkin menyangga, ada yang apa dan segitunya. Nah, itu bagus nak ya. Karena bagian ketika kedepannya 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun ke depan kalian akan terjun ke masyarakat, diperlukan sifat yang seperti itu. Ya, berargumen, kemudian tapi bukan tukang kritik gitu ya. Nah, tukang kritis itu memberi pendapat dan melakukan. Bedanya kritis dan kritik itu kadang ada yang salah kaprah. Jadi kalau kritis itu mengkritisi, kemudian melakukan, memberi contoh, itu kritis. Kalau kritik ya cuma protes doang kan gitu ya. Nah, jadi kalau kritis kan kenapa ini membentuk karakter kritis? Nah, contohnya kenapa ketika kita berdiskusi itu bisa membentuk karakter kritis? Misalnya ada teman kalian menjawab dengan jawaban A, kalian menyampaikan sanggahan toh, enggak Tat, saya ada cara seperti ini, jawaban saya seperti ini. Lah, kalian sudah melakukan itu, nak. Kalian sudah melakukan proses menemukan jawaban yang lain. Nah, itu yang disebut kritis. Kenapa disebut kritis? Kalau kritik, enggak, jawabannya bukan itu. Caranya kamu sudah ngerjakan? Belum. Nah, itu namanya kritik. Ya, jadi beda kritis dengan kritik. Jadi tujuannya dari diskusi ini adalah membentuk karakter kritisnya Ananda semua. Ya, berpendapatnya. Kalau pada kalau Ustadz amati ketika daring seperti ini, kalian Ustadz yang lebih dominan, kalian lebih dominan mendengarkan. Nah, ini takutnya sifat atau karakter kritisnya Ananda semua terpendam nanti. Eman-eman ya gitu ya. Jadi manfaatkan untuk waktu kelompok diskusi ini benar-benar untuk berdiskusi, untuk berkritis, untuk berpendapat ya. Karena itu bagian dari membentuk karakter Ananda semua nanti. Ya. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita bagi kelompoknya dulu ya, Nak ya. Ustadz catat, kemudian nanti Ustadz share di grup ya. Kelompoknya, kemudian kita kedepannya akan menggunakan metode ini. Jadi setelah dijelaskan materi semuanya, Ustadz buatkan portofolio atau LKS. Nah, kemudian nanti Ananda berdiskusi dengan temannya nanti. Ustadz akan coba dengan metode-metode pengkelompokan yang mungkin bagi kalian baru ya, atau yang nanti menyenangkan karena ya Ustadz gitulah, takut memikirkan mengangan-angan kira-kira Ananda semua ini berdiskusi enggak ya dengan temannya. Ya, berdiskusi itu banyak ya, bisa menyamakan pendapat, bisa saling berargumentasi. Nah, sisi-sisi itu yang harus Ananda punya. Ya. Oke. Ustadz tuliskan di sini kelompok 1. Kelompok 1 siapa tuh kemarin? Ustadz tulis Zuwaila, Amanda Larasati, oke. Mulainya 8:30. Aku selama ini mulainya jam 9. Masya Allah saya yang keliru. Waktunya habis nak ya. Saya mohon bantuannya sudah. Kalian silakan berdiskusi. Chandra nanti ya, ketua kelasnya Chandra, betul ya? Itu David ya, sorry mohon maaf. David, Ustadz. Saya sama David ya. Iya, enggak, maksud saya bantu karena waktunya sudah habis. Ustadz pikir Ustadz itu startnya itu jam 9, ternyata 8:30 ya. Ustadz telat ya, mohon maaf ya. Ya, jadi waktunya sudah habis, ini harusnya diisi sama Ustadz Anggi. Nanti Ustadz mohon bantuannya, nama kelompoknya dibuatkan, nanti Ustadz dikabari ya. Kalau nanti misalkan tidak bisa, nanti Ustadz bentuk, Ustadz langsung share aja. Cuma Ustadz pengen kalian berdiskusi nih nama kelompoknya siapa gitu aja tujuannya ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mohon maaf, Ustadz sudah masuknya telat ya. Jadi minggu depan Ustadz akan masuk 8:30. Kemudian mohon maaf juga molor sedikit, agak banyak sih 5 menit ini waktunya. Oke, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna bagi kehidupan kita ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi Ustaz mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.